Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi ya di channel saya Lanianto RJM99. Sekarang ini saya akan membuat video seperti biasa dengan Bang Gus Durian yang pintar berdakwah di aplikasi ke aplikasi lain. Dan untuk teman-teman, mudah-mudahan di kesempatan hari ini selalu diberikan kelancaran, kesehatan, dan selalu diberi kemudahan urusan kecil maupun besar. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe di channel saya, tolong tombol subscribe dipencet supaya teman-teman gak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Selamat menikmati dan selamat berkarya, selamat mendengarkan. Tuan-tuan, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang pada kesempatan malam hari ini kita telah dijumpakan, kita telah dikumpulkan, kita telah didudukkan dalam majlis yang mulia, majlisnya ketaatan, majlisnya yang dengannya kita akan mendapatkan keberuntungan, majlis yang di dalamnya kita akan mendapatkan sakinah, majlis yang di dalamnya Allah turunkan maghfirah ataupun ampunan atas dosa dan kesalahan kita, baik di masa lalu dan saat ini. Sampai kapan ampunan Allah turunkan kepada kita ataupun kepada peserta majlis tersebut? Sampai berakhirnya majlis, sampai ditutupnya majlis tersebut, sehingga orang-orang tersebut atau orang-orang yang berada di dalamnya akan mendapatkan manfaat. Satu di antaranya diampuni dosa-dosanya, mendapatkan ketenangan atas jiwa ataupun hatinya, dibangga-banggakan namanya, nama kedua orang tuanya oleh Allah dan para malaikat, dan malaikat bersusun-susun, bersaf-saf dari bumi di mana kita duduk sampai ke arsy-Nya Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Salawat teriring salam semoga dan senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih Allah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangannya, dengan fikir dan risonya, dengan tetesan keringat dan darahnya, bahkan harta jiwanya, kita mengenal Allah, Islam sampai kepada kita, yang dengan keduanya kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga yang lain-lainnya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi Bang Ari saja ya, atau Bang Ari siapa ya tadi? Saya mendengarkan tentang wudu. Beliau lagi sakit di kakinya kalau nggak salah ya, tapi beliaunya sudah nggak ada rupanya. Demikian, jadi tuan-tuan, jadi kita harus mengetahui wudu itu ada zahir dan ada batinnya. Zahir ataupun secara syariat sebagaimana yang kita lakukan, membasuh yang diawali dari niat, membasuh kedua telapak tangan, diakhiri membasuh kedua kaki kita sebatas mata kaki dan tertib, kan gitu. Itu secara syariat. Tetapi secara hakikat lebih daripada itu. Tetapi di sini syariatnya saja ya, tadi yang ditanyakan bagaimana kalau tidak ada air, bagaimana kalau sedang sakit, nah, kan gitu. Kalau sedang sakit itu namanya di luar kewajaran, artinya darurat. Nah, kalau darurat ojo meneh wudu, sholat pun bisa dijamak, gitu. Sholat pun bisa dijamak. Jangankan itu semua, puasa pun bisa digantikan di hari atau di luar bulan Ramadan itu kalau puasa wajib. Karena apa? Waktunya darurat. Seperti suatu contoh orang yang lagi haid, orang yang lagi nifas, ya kan? Itu bisa berpuasa di luar bulan Ramadan dan sholatnya tidak wajib mengganti. Kalau waktunya darurat itu gak apa-apa, tetapi kalau tidak darurat kok kita mengada-ada mencari rukhsah atau keringanan, nah ini tidak diperbolehkan.
Jadi harus kita ketahui dulu wudu itu bagaimana toh. Nah, piye to wudu iku? Apa to sak temene wudu? Wudu adalah sarana untuk kesempurnaan daripada melaksanakan ibadah sholat. Tanpa wudu sholat tidak sah. Tetapi tanpa toharoh yang benar, wudu pun akan menjadi salah, sholatnya tidak sah. Sholat akan menjadi sah. Sholat akan menjadi sah apabila wudunya benar dan toharohnya benar. Jadi antara cebok baik belakang atau depan itu harus betul-betul diperhatikan. Baru kemudian wudunya disempurnakan. Setelah keduanya baik, sholatnya baik, bacaannya baik, syarat rukunnya baik, caranya baik. Caranya gimana? Berjamaah. Tempatnya di mana? Di mana ada azan dikumandangkan. Loh, ngono ki lho, kaya tadi sing disampaikan Ustadz Aiman Jambak, berjamaah. Karena pertolongan Allah ataupun nusratullah itu beserta kebersamaan atau kalau kita sedang berjamaah. Butuh ya kan diniati ataupun diawali dengan niat membasuh kedua telapak tangan, membasuh tangan, ya kan? Membasuh muka, hidung, telinga, ya, atau kewalik itu tadi. Nah, sampai kepada kaki, kedua kaki ya, sampai batas kaki. Cuman ada beberapa, itu kan secara wajib dan sunahnya. Kalau wajibnya hanya beberapa, adapun sunahnya ya dilakukan semua. Gitu. Demikian kalau wajibnya ya niat, basuh kedua telapak tangan, cuci muka, cuci tangan, kemudian cuci kedua kaki sampai mata kaki kita, itu wajibnya. Adapun yang lainnya itu adalah sunnah, dilakukan akan menambah pahala, tidak dilakukan kita akan kehilangan kesempatan. Bukan kalau ditinggalkan kita tidak apa-apa, tidak. Sunnah itu dilakukan mendapatkan kejayaan, ditinggalkan kita akan merana. Ngono nggih? Demikian. Lantas apa yang membatalkan daripada wudu itu? Kalau yang membatalkan wudu secara syariat bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, ya kan? Kemudian kentut, kemudian kencing, ya kan? Kemudian BAB, kemudian keluar mani, kemudian pingsan. Nah, pingsan itu ada beberapa hal. Pingsan itu bisa masuk kriteria hilang ingatan. Nah, hilang ingatan itu bisa digolongkan menjadi beberapa. Hilang ingatan karena pingsan, hilang ingatan karena mabuk, ya kan? Atau hilang ingatan karena tidur. Nah, ngerti ya? Semuanya adalah hilang ingatan. Demikian. Itu secara syariat tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Kemudian apa? Secara syariat yang kedua adalah segala sesuatu yang keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang, baik melalui dubur ataupun farji. Entah itu air, entah itu yang setengah air, ataupun entah itu apa-apalah yang keluar dari keduanya, itu membatalkan daripada wudu secara syariat ya. Kemudian yang ketiga secara syariat tersentuhnya zakar ataupun farji dengan batinnya tangan. Maksudnya gimana kok batinnya tangan? Tersentuhnya kemaluan kita atau dubur kita dengan telapak tangan, atau di saat kita mengepal tangannya itu ketutup, nah itu namanya batinnya tangan. Di antaranya yang terakhir adalah hilang akal atau hilang ingatan yang barusan
saya sampaikan tadi. Jadi ada beberapa hal yang membatalkan daripada wudu secara syariat. Tetapi kalau secara hakikat, ngeri meneh. Setiap kita yang lupa kepada Allah itu bisa membatalkan wudu. Ngeri. Jadi kita lupa, hati kita ghaflah. Nek cara basane Kiai Astalugia ghaflah, lalai, lupa, gak inget dengan Allah itu bisa membatalkan wudu. Jadi jangan main-main. Memandang foto kok keluar syahwat, kok yang laki-laki langsung senternya hidup. Nah, ini batal secara hakikat. Posone secara hakikat ya batal, tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah. Dan itu semua kalau wudu itu secara syariat yang disucikan adalah zahiron, adalah secara badaniah. Tetapi kalau secara hakikat, Masya Allah, yang disucikan apa? Hati kita. Dari apa? Dari najisnya hati. Dan najisnya hati itu apa saja? Ya termasuk sombong, termasuk takabur, termasuk riya, termasuk sum'ah, pamer, egois. Nah, ini termasuk najisnya hati. Nah, sedangkan egois itu kadang-kadang masih ada pada diri saya. Nah, ini loh, maka rekan-rekan ini boleh ngasih saran ataupun masukan kepada saya di saat saya ada di sini. Kalau panjenengan ngomong, ya langsung ngomong sama saya. Dur, kamu itu mbok ojo egois. Kamu harus kasih kesempatan kepada rekan-rekan untuk bermodulasi. Nah, itu nggak apa-apa. Jangan dihabiskan sendiri itu yang namanya jalur. Rekan-rekan juga mau ngomong, rekan-rekan juga mau bicara. Nah, ngono nggih, nggak usah malu-malu. Jadi kalau lebih tinggi lagi, yang disucikan adalah syir, rahasia yang ada di dalam relung daripada hati-hati kita sampai nanti ke sodar, rojak. Masya Allah. Jadi itu orang-orang yang khas, orang-orang yang khusus. Ya, kalau diri saya ini belum ada apa-apanya, belum bisa apa-apa. Lantas apa lagi? Ya, bagaimana dengan wudhu atau bersuci itu bisa mensucikan ruh kita? Nah, dari apa? Kalau ruh itu disucikan dari sifat-sifat yang tercela. Satu diantaranya apa? Ghibah. Orang kalau sudah bisa menghindari ghibah, insya Allah ruhnya sedikit demi sedikit menuju kepada titik kesucian. Kemudian apalagi yang harus disucikan? Sucinya perut. Nah, itu kalau hakikat seperti itu. Kenapa kok perut harus disucikan? Ya, kita harus menyucikan dari segala sesuatu yang tidak halal. Jadi maknanya kita harus memasukkan makanan melalui mulut kita sampai ke dalam lambung ataupun usus besar kita. Ini adalah segala sesuatu dari hasil yang halal dengan cara yang benar, dengan cara yang syar'i. Kemudian sucinya badan atau toharohnya badan dari apa? Ya, dari segala sesuatu yang dengannya bisa menaikkan syahwat, hasrat seksual. Nah, ini ya harus disucikan sampai nanti kepada toharatul lisan. Yang paling tinggi itu adalah mensucikan atau toharatul lisan, yang dengannya senantiasa basah bibirnya ataupun lisannya ataupun lidahnya senantiasa basah untuk berzikir atau menyebut asma-asma Allah. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang tentunya geliat-geliat.
geliat-geliat. Jadi geliat-geliat itu ya pelan-pelan, karena tidak semua orang memahami, tidak semua orang mengetahui. Kalau dipaksakan, bisa-bisa nanti ada hujatan-hujatan, wah, Durrahman itu ternyata orangnya sesat. Lah iya. Kenapa? Karena jalannya adalah jalan yang berbeda, tetapi akhir daripada ataupun ujung daripada jalan itu sama. Demikian ya. Boleh kalaupun masih ada waktu, itu ada ya Rosid, ya kan, ada Ustadz Aiman Jamak, masih enggak ya? Masih ada. Boleh nanti kalaupun mau berbagi ya, tadi ya ini ada Kiai Hastalugia, ya kan, boleh berbagi informasi tentang akhirat, karena akhirat itu sampai saat ini masih dalam berita, sedangkan dunia ini dalam genggaman ataupun di hadapan kita. Tapi suatu saat nanti dunia tinggal cerita, akhirat betul-betul nyata. Demikian ya, banyak kesalahan, banyak kekurangan, karena saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Abdurrahman minta maaf yang sebesar-besarnya. Benarnya datang dari Allah dan salahnya semata-mata atas kekurangan dan kebutuhan saya. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi kita dengar bersama-sama dakwahnya Abang Gus Durian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan salam berkarya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.